Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, baik yang ada di gedung gereja Toraja Jemaat Masale pada pagi hari ini, maupun Bapak Ibu yang mengikuti tayangan secara live streaming dari gereja Toraja Jemaat Masale. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Kami mohon maaf karena jaringan, jadi ibadah kita agak terlambat kurang lebih 10 menit. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita hidup hingga hari ini, itu bagian dari bukti kasih Allah. Kasih Allah telah dinyatakannya bagi semua orang melalui pengorbanan Kristus. Kasih yang rela berkorban itu kiranya menjadi penghayatan kita bersama dalam perjumpaan kita pada hari ini. Saat ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, sekaligus bulan diakonia dan aksi Pangio dalam gereja Toraja. Kasih yang benar adalah tema yang menuntun kita dalam ibadah pada hari ini. Marilah kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari PKJ 11 ayat pertama dan ayatnya kedua. Inilah hari Minggu. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Jemaat silahkan duduk. Kita akan bermazmur dari Mazmur 126 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 secara berbalasan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb.
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis Sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. sambil membawa berkas-berkasnya. Mari bersama berdiri. Kita mendengar perintah mengasihi. Firman Tuhan berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Merespon perintah mengasihi, kita memuji Tuhan dari Ku Mengasihi Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Yesus Tuhanku, menghibur kalau hatiku gelisah, yang melepaskan orang dari susah. Wahai jiwaku, puji Tuhanmu. Mengasihi Yesus tak henti, rela ku pikul salib dan bebannya, dan ku lakukan titah dan pesannya. Jangan olehku Tuhanku sedih. Silahkan duduk. Mari bersama-sama kita datang mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah yang Maha Kasih, sungguh benar dan besar kasih-Mu dalam hidup kami. Dalam kerendahan hati kami mengaku di hadapan-Mu. Seringkali kami begitu sulit melakukan kasih yang benar. Seringkali kami jatuh dalam dosa dan gagal meneladani kasih-Mu. Di hadapan-Mu kami memohon. Ya Tuhan, ampunilah kami. Merespon pengakuan dosa, kita naikkan pujian Suara-Mu ku dengar. Suara-Mu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Inilah berita anugerah dari Allah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih pada bulan April adalah bulan diakonia. Untuk kita turut mengambil bagian di dalam persembahan yang sudah disiapkan bagi kita untuk saudara-saudara kita yang termasuk di dalam anggota diakonia. Firman Tuhan dari Mazmur 126 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mengiringi persembahan kita memuji Tuhan dari PKJ 146, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah Mari kita mengucap syukur di dalam doa. Segala puji hormat syukur ya Bapa kami persembahkan kepadamu, di mana pada saat ini Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh membawa ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan, kiranya berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan yang masih ada pada umat-Mu Tuhan, Engkau kiranya memberkati sehingga dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab di dalam keluarga, bahkan di dalam untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, ini ungkapan syukur kami
Di dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Engkau telah menyertai kehidupan kami sepanjang seminggu yang telah lewat. Dan hari ini Tuhan mempersekutukan kami. Kami datang menyembah Engkau. Kami datang memuliakan Engkau dengan keadaan kami masing-masing. Di saat ini kami rindu untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati kami semua, sehingga firman-Mu menjadi bagian kami yang mau mengingatkan dan menguatkan perjalanan kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami semua, karena kami sudah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita yang pertama yaitu dari Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai ayat 21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah ku kehendaki bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Filipi 3 ayat 1 sampai yang ke-16. Filipi 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan demikian, kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya
pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dan suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaannya. Yang ku kehendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya,
dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan untungnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin puang tukadame. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Dan patutlah kita bersyukur bahwa atas kemurahan Tuhan kita masih boleh ada menjalani kehidupan karunia-Nya. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Dan hari ini juga dalam kalender gerejawi, khususnya dalam gereja Toraja, dikenang dengan dua hal, yaitu bulan diakonia dan aksi pangiu. Bulan ini saudara-saudara dikatakan bulan diakonia, kaitan eratnya bagaimana Yesus mempersembahkan dirinya menjadi korban satu-satunya untuk penebusan dosa. Sehingga dalam bulan diakonia ini kita yang menerima anugerah yang dari Yesus itu, ada sesuatu hal yang perlu dan harus kita nyatakan. Bagaimana kita mengasihi Yesus yang telah mengasihi kita lewat pelayanan diakonia. Pelayanan bagi sesama yang membutuhkan. Dan bulan ini juga saudara-saudara, kita akan memberi yang disebut dengan aksi pangiu. Mungkin masih banyak yang masih belum memahami benar apa itu aksi pangiu. Aksi pangiu itu dari kata kebiasaan orang Toraja. Misalnya ketika ada bangunan atau ada sesuatu yang mau dibawa ke pesta, rambu solok dan rambu tuka. Semua rumpun keluarga itu memberi sesuai dengan kemampuannya. Sehingga ada istilah pangiuran. Memang kalau kita tidak mengerti kebiasaan Toraja pasti tidak paham ini. Jadi pangiuran itu yang dikumpulkan bersama itu yang dipakai untuk suatu acara, apakah pembangunan rumah, apakah itu pesta, rambu tuka atau rambu solok. Nah, istilah itu dipakai oleh gereja. Mau mengartikan bahwa supaya seluruh anggota gereja Toraja
mengumpulkan aksi itu, dan aksi itu diberikan kepada pelayan-pelayan Tuhan, dalam hal ini gereja Toraja yang sudah memasuki masa pensiun. Jadi itu maksudnya aksi Pangiu. Jadi aksi Pangiu ini dikumpulkan oleh warga jemaat dan diperuntukkan bagi keluarga pendeta yang sudah meninggal atau pendeta yang sudah pensiun atau emeritus. Dulu saya masih ingat orang itu memberi persembahan dihitung per kepala. Misalnya satu rumah 5 kepala atau 5 jiwa, maka membayar misalnya 500 rupiah. Tapi sekarang saudara-saudara berubah caranya, ialah diberi kesempatan kepada keluarga memberi sesuai dengan kerelaannya. Sekali lagi, aksi Pangiu itu diberikan kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah memasuki yang namanya masa emeritus. Nah, dalam minggu ini kita akan merenung sebuah tema yang berjudul Kasih yang Benar. Pak Kaborok Tongan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada kasih yang benar, maka konsekuensi dari hal itu adalah ada kasih yang tidak benar. Maka seperti apakah kasih yang benar itu? Bacaan kita hari ini, saudara-saudara, mau menjelaskan tentang kasih yang benar. Itu diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dalam bacaan itu diinformasikan bahwa pada saat Yesus berada di Betania, kampung halaman atau tempat kelahiran Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus, dikatakan bahwa Yesus dijamu lewat perjamuan makan. Menariknya saudara-saudara, yang melayani ialah Marta. Istilah Marta dan Maria ini kadang-kadang ibu-ibu atau PWGT tidak sadar selalu mengatakan Marta-Marta yang suka di dapur. Marta yang dimaksudkan di sini oleh ibu-ibu kadang-kadang ialah yang selalu hanya mengurus makanan saja. Dalam bacaan kita, saudara-saudara, diceritakan tentang Marta yang melayani Yesus di meja makan. Dan ada hal yang dilakukan oleh Marta, bahwa pelayanan yang betul-betul melayani dengan penuh ketulusan. Sebab mengapa, saudara-saudara, bahwa Marta sungguh-sungguh memiliki kasih yang penuh ketulusan pada Yesus tanpa maksud lain. Jadi dia melayani Yesus tidak ada maksud lain, tetapi kasih yang penuh ketulusan ada dalam kehidupannya. Sehingga dia melayani Yesus di meja makan. Bukan hanya Yesus yang dilayaninya, tetapi diceritakan bahwa dengan saudaranya Lazarus yang sudah dibangkitkan oleh Yesus, duduk makan bersama dengan Yesus. Nampaknya saudara-saudara,
sikap melayani dengan penuh ketulusan tidak hanya kita temukan dalam diri Marta, melainkan juga dalam diri saudaranya yang bernama Maria. Lalu sebenarnya apa yang Maria lakukan, saudara-saudara? Perhatikan ayat 3 bacaan kita. Di situ dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu. Narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Maria mengambil setengah kati, sama dengan setengah liter minyak narwastu. Minyak narwastu adalah minyak yang sangat-sangat mahal harganya. Sebab harga minyak itu disamakan dengan setahun gaji pekerja zaman itu. Jadi sungguh mahal harga dari minyak itu. Jadi harga 1 liter itu sama dengan harga gaji setahun dari seorang pekerja zaman itu. Apa yang menarik dari tindakan Marta kepada Yesus? Sebenarnya pada masa itu, saudara-saudara, orang-orang kaya kadang meminyaki tamunya dengan minyak wangi. Jadi tindakan Marta di sini, Maria di sini sebenarnya tidak terlalu mengagetkan. Tetapi ada hal yang sangat membedakan dari tindakan Maria dibanding orang-orang kaya dalam menjamu tamu kehormatannya adalah Maria justru meminyaki kaki Tuhan Yesus. Di situ letak perbedaan apa yang menjadi kebiasaan pada saat itu. Orang-orang kaya meminyaki tamunya di atas kepala, tetapi Maria dikatakan bahwa meminyaki kaki Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa latar belakang sehingga Maria melakukan hal itu? Hal ini mau menunjukkan rasa hormat yang lebih besar dari seorang Maria kepada Yesus. Dia mengambil postur sebagai seorang pelayan. Tindakan yang bahkan oleh murid-murid yang merasa diri paling dekat dengan Yesus pun tidak pernah melakukan itu. Selanjutnya diceritakan bahwa Maria bukan hanya meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal harganya, tetapi juga Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Kalau orang-orang dulu, rambutnya itu biasa sampai di bagian belakang. Kalau orang-orang sekarang, khususnya kaum Hawa, ya kadang-kadang katanya tidak mau repot supaya cepat, makanya rambutnya tidak terlalu panjang. Sehingga ada istilah mengatakan bahwa rambut adalah mahkota. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata dalam kisah itu diceritakan bahwa Maria tidak hanya meminyaki kaki Yesus, tetapi Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ini adalah tindakan sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba yang rendah hati. Tindakan Maria adalah
tindakan seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Yang bahkan yang paling mulia, yang dianggap mulia, rambut seorang wanita, mau dipakai untuk melayani Yesus. Maria contoh pribadi, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang enggan memberi dan sekedar memberi bagi Tuhan, yang pantang memberi kepada Tuhan dari sisa waktunya, sisa pikirannya, sisa tenaganya, bahkan sisa perhatian yang dimiliki. Yang Maria serahkan kepada Yesus bukan saja yang paling mahal, minyak narwastu, tetapi juga yang paling mulia, rambutnya. Termasuk seluruh kehormatan dan harga dirinya. Rambut adalah kemuliaan seorang wanita. Pertanyaan bagi kita saudara-saudara, mengapa Maria mau melakukan dan memberikan semuanya itu kepada Yesus? Karena Maria tahu, bagi dia, Yesuslah kemuliaan dan harga diri sejati. Memiliki Yesus dan dekat dengan Yesus, itulah kemuliaan hidup. Itulah harga diri anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui apa yang ditampilkan oleh Maria di sini, dalam kisah ini, sekali lagi mau mengajarkan kita untuk menemukan harga diri, kemuliaan dalam hidup. Itu dimulai dari hati yang melayani dengan benar. Seperti hati Yesus yang melayani setiap orang apapun latar belakangnya. Saya bercerita dengan Pak Alex tadi di depan. Saya sempat katakan, mungkin ke depan kita sebagai majelis gereja, ketika ada jemaat yang datang, mari kita membawa mereka di tempat duduk paling depan kalau masih kosong. Kita sebagai majelis gereja adalah pelayan. Dan ketika kita menyambut jemaat, mereka akan merasa bahwa mereka itu diperhatikan oleh pelayannya. Bukan melebihkan saudara-saudara kita di aliran yang lain. Baru di depan pintu mereka menyapa kita dengan penuh kasih. Dan mereka mengantar kita di tempat duduk. Setelah kita duduk baru mereka kembali. Ini mungkin saudara-saudara menjadi koreksi positif buat kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Artinya mari kita mau melayani dari hal-hal yang kecil. Semoga itu menjadi sesuatu yang bukan karena hanya aturan, tetapi memang kita melayani sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Maria dalam kisah ini mau mengajarkan kita untuk menemukan harga diri, kemuliaan dalam hidup. Itu dimulai dari hati yang melayani dengan benar. Seperti hati Yesus yang melayani setiap orang apapun latar belakangnya. Mengapa? Karena masalah terbesar manusia dalam hidup ini adalah kasih kita yang kacau, yang salah arah di dalam hati kita. Karena itu, hati kita perlu diisi oleh Injil, kabar sukacita tentang Kristus yang menyelamatkan.
Karena itu saudara-saudara, kepada kita sekalian yang masih selalu banyak sibuk mencari harga diri, Maria ingatkan kita, harga diri yang paling tertinggi itulah Yesus Kristus. Saudara mencari penerimaan manusia, saudara suatu saat pasti akan kecewa. Karena bagi kita, Yesuslah penerimaan kita yang tertinggi. Dia yang mestinya menolak kita, tapi dia rela ditolak supaya saudara dan saya yang mestinya ditolak Tuhan dapat diterima. Kalau saudara berpikir saudara dapat menerima cinta manusia, suatu saat cepat atau lambat saudara pun pasti akan kecewa. Karena cinta yang saudara dambakan adalah cinta dari manusia yang berdosa, yang cintanya bisa berubah. Maka bagi kita, Yesuslah cinta yang tertinggi di dalam Dia. Kita menemukan betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kalau kita sungguh menjadikan Yesus segala-galanya, maka mari kita bertanya kepada diri kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau Yesus yang menjadi paling yang utama, yang termulia, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Tidak ada yang membuat kita dapat merasa paling superior dari orang lain. Tidak ada. Kalau Yesus yang menjadi fokus utama dalam hidup kita, mari kita bertanya dalam diri kita, bagaimana kita bisa menjadi orang inferior, rendah diri di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang lahir dan tulus, yang dari hati, yang diterangi Injil, itu adalah kasih yang benar. Mari kita menyatakan dalam kehidupan ini, bagi semua orang, dan yang utama dan terutama ialah kasih kita kepada Allah itu diwujudkan lewat kita mengasihi sesama. Firman Tuhan mengatakan, kita tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kita lihat, sedangkan sesama kita tidak kasihi. Oleh karena itu, kita mewujudkan kasih Allah itu nyata di tengah-tengah kehidupan mengasihi sesama. Kalau kita selalu berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan kasih dari Allah lewat kita, nyatakanlah itu lewat apa yang kita miliki. Layanilah Allah yang sudah melayani kita dengan apa yang ada pada diri kita. Semoga kasih-Nya senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan lewat saat teduh. Kasih yang benar adalah kasih yang berfokus dalam diri dan pelayanan Yesus, di mana kasih yang memberikan dirinya untuk penghapusan dosa umat yang percaya kepadanya. Kami mohon Tuhan memampukan kami untuk menyatakan kasih yang benar lewat kehidupan dan apa yang menjadi milik kami. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa
doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Engkau mengajarkan kami kasih yang benar. Bagaimana kasih yang mengorbankan, yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang memberikan nyawanya bagi orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Di dalam kasih Yesus, kasih yang benar. Sehingga bagi kami sebagai orang yang percaya, kami diajarkan untuk mau menyatakan kasih itu lewat kehidupan kami, lewat apa yang kami miliki di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini dan hari ini. Kiranya ya Allah, firman-Mu ini selalu menguatkan dan mengingatkan perjalanan kehidupan kami. Bahwa sesungguhnya kami harus menyatakan kasih yang benar itu di tengah-tengah kehidupan ini. Kasih yang tidak menuntut balasan. Kasih yang tidak memilih latar belakang. Kasih yang tidak mengkotak-kotakkan kehidupan kami manusia. Tetapi kasih yang melihat semua orang sebagai seluruh ciptaan Allah yang perlu dinyatakan pelayanan dan pertolongan bagi mereka. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Allah menuntun kehidupan kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk kehidupan kami semua. Kiranya Engkau berkenan menyertai perjalanan kehidupan kami dalam sepanjang minggu yang akan kami lalui. Dalam berbagai rencana-rencana kami. Dalam berbagai tugas pelayanan kami. Dalam berbagai macam kehidupan yang kami alami. Kiranya Tuhan senantiasa hadir dan menyatakan kasih-Nya bagi kami. Bapa, kami mau berdoa secara khusus buat beberapa jemaat-Mu di jemaat Masale di sini. Oleh karena usia, oleh karena penyakit, mereka tidak dapat lagi menyatakan persekutuan di sini. Oleh karena itu kami mau berdoa buat mereka yang terbaring di rumah. Tuhan, Engkau menjamah dengan kuasa-Mu, menyembuhkan dengan cara-Mu sendiri. Karena kami percaya tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh kuasa-Mu ya Allah. Juga kami mau berdoa buat yang lansia. Mereka tidak dapat lagi menyatakan persekutuan beribadah kepadamu karena kondisi. Tuhan, Engkau memberi kekuatan. Juga karena berbagai persoalan-persoalan lain. Kami mau berdoa buat yang hadir saat ini. Tuhan, mereka dalam kelemahan tubuh. Mereka membawa diri dan pergumulan karena penyakit itu kepadamu. Kiranya atas kemurahan-Mu, Engkau sembuhkan dengan kasih-Mu ya Allah. Memberkati tubuhnya, memberkati makanan, minuman, obat-obatan. Semoga pemulihan itu boleh diterima. Kami juga mau berdoa Bapa, buat yang berduka cita karena kematian. Engkau hadir dan menguatkan jemaat-Mu. Yang bersyukur karena pertambahan usia. Yang bersyukur karena jabatan. Yang bersyukur karena berkat-berkat lain. Tuhan, Engkau memberkati syukur dan sukacita jemaat-Mu. Begitu juga kami mau berdoa
buat kehidupan keluarga kami masing-masing. Engkau melihat dan mengetahui setiap jalan kehidupan keluarga kami. Setiap sukacitanya dan juga pergumulannya. Kami mohon Engkau hadir setiap saat dalam kehidupan keluarga kami. Bapa, dalam bulan diakonia ini dan aksi Pangiu, kiranya Engkau mengajarkan dan mengingatkan kami selalu untuk berterima kasih atas segala apa yang Engkau sudah beri dan nyatakan bagi kehidupan kami. Kiranya Engkau mengingatkan kami supaya kami juga mengambil bahagian lewat pemberian-Mu yang ada pada kami, yang patut juga kami beri terhadap orang yang membutuhkannya. Ajarlah kami ya Allah untuk melakukan semuanya itu. Berkati jemaat-Mu di jemaat Masahale di sini. Anggota jemaat majelis gereja dan pengurus OIG. Berkati semua yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan hari ini, pagi ini. Kami berdoa buat pemandu liturgi, kantoria, pianis, tim multimedia, koster dan tata usaha, satpam. Diberkati Tuhan untuk semua pelayanan kami, semoga berkenan bagi-Mu. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Berkati orang tua, saudara-saudara kami, anak cucu kami yang berjauhan dengan kami. Lindungi mereka dimanapun mereka berada. Dengarkan doa kami Bapa. Karena hanya kepadamu kami berserah. Dan secara khusus kami berdoa buat Nyonya Yohana M. Pakiung yang sakit di rumah. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan dengan cara Tuhan sendiri. Dengarkan doa kami, permohonan kami. Yang semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Yang telah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kami undang jemaat bangkit berdiri, kita memuji Tuhan seindah siang disinari terang. PKJ 242, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Seindah siang disinari terang, karya Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, karya Tuhan mengasihiku. Tuhanku
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pergilah dan jalanilah hidupmu dengan komitmen mengasihi Allah. Hiduplah dalam kasih-Nya seturut kehendak-Nya. Percayalah, Dia akan terus menuntun dan memberkatimu. Kami siap berkomitmen, berkorban bagi sesama, dan hidup dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini kepada Bapak Pendeta Martinus Tangketasik yang sudah melayani kita pada saat ini. Diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan semua yang mengambil bagian di dalam persiapan, bahkan dalam berlangsungnya ibadah pada saat ini, diucapkan terima kasih, kiranya semua pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Mengakhiri ibadah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 427, Ku Suka Menuturkan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, baik yang ada di ruang ibadah ini maupun Bapak Ibu di rumah masing-masing.